Oke, kita kembali lagi. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan ke bentuk akar. Maka sebelum masuk bentuk akar, saya akan memberikan hubungan pangkat dengan akar. Jadi ini ada satu sifat lagi sebenarnya yang telah saya singgung sebelumnya, yang akan kita bahas nanti di akar. Oke, jadi dalam pangkat ada satu sifat lagi dari sifat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada satu sifat lagi, yaitu sifat ini nanti dia berhubungan dengan akar. Nah, misalnya kita punya A pangkat M per N. Jadi pangkatnya ini dia pecahan. Pangkatnya ini dia dalam bentuk pecahan. Itu punya A pangkat M per N. Maka dalam bentuk akarnya itu dia akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Penyebut dari akar pangkat pecahan ini, untuk penyebutnya dia posisinya di sini, dan untuk pembilangnya dia tetap, tapi dia berada di dalam akar. Jadi nanti dia jadinya gini, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini sifat ini yang nanti akan banyak kita pakai pada permasalahan akar nanti. Contohnya ini, contoh 5 pangkat 2 per 3, ya sudah, penyebutnya 3, ya akar pangkat 3 dari apa ya, dari 5 pangkat 2 gitu. Coba kalau 5 pangkat 6 pangkat 1/2, ya sudah, di sini 2, di sini 6 pangkat 1, tapi 1 tidak pernah ditulis. Nah, untuk akar 2 juga tidak pernah ditulis untuk posisinya di luar sini ya. Karena kenapa? Karena kalau di sini tidak ada diberitahukan angka berapa, maka kita sudah tahu kalau di sini tuh adalah 2. Di sini adalah 2. Ini tidak perlu ditulis juga kalau 2 posisinya di sini. Kalau 2 sebagai pangkat dalam ya bisa ditulis. Nah, di sini juga kalau 1 di sini tidak perlu ditulis. 2 juga di sini tidak perlu ditulis. Contohnya akar X. X pangkat 1/2, ya sudah, akar X. 3 pangkat 1/2, ya sudah, akar 3 gitu, dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita balikan, misalnya dari akar ke pangkat, ya sudah, misalnya kita punya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, kita mau balikan ke bentuk pangkat, ya sudah, 5 pangkat 2 nya tetap, akarnya hilang, 3 ini dia jadi penyebut, jadi sehingga pangkatnya jadi pecahan. Bagaimana kalau akar X? Ya sudah, X nya tetap, sini pasti ada pangkat 1-nya, kita tetap tulis ya kalau macam kita mau rubah dari akar ke pangkat, karena nanti pasti ada penyebutnya 2, sehingga 1 tetap kita tulis. Misalnya juga kita punya akar pangkat 4 dari A pangkat 7, ya sudah, A pangkat 7 nya tetap, 4 nya jadi penyebut. Udah gitu. Oke, coba ada beberapa contoh. Nomor 1 misalnya akar pangkat 3 dari 4. Kita sederhanakan. Jadi akar pangkat ini kita merubah dalam bentuk pangkat, dari akar ke pangkat. Oke, sehingga akar pangkat 3 dari 4 ini adalah bentuk dari 2 pangkat 2. Ini harus kalian lihat. Oke, dari sini sudah ya, berarti kita tinggal rubah saja 2 pangkat 2. 3 ini dijadi penyebut, sehingga inilah bentuk pangkat dari akar 3 dari akar pangkat 3 dari 4. Oke, nomor 2 misalnya. Nomor 2 kita punya 2 pangkat 6. Nomor 2 kita punya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ya sudah,
Kita kerjakan 2 pangkat 6 per 3. Sudah berhenti di situ? Oh, belum. Kita lihat masih bisa dioperasikan. 6 per 3 sama saja 6 bagi 3. Berarti 2 pangkat 6 bagi 3 2. Berarti 2 pangkat 2 4. Oke. Coba ini lagi. Kita naikkan sedikit ya. Nomor 3. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Oke, gimana nih? Nah, mudah. Kita kerjakan dulu dalam kurung. Jangan kalian pusing dulu dengan yang pangkat 2 di luar. Kita kerjakan dulu sehingga nanti dia jadi 5 pangkat 3 per 4 dipangkatkan 2. Oke, dari sini sudah mudah. Sisa kalian ingat saja sifat A pangkat P dipangkatkan Q itu sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi nanti sifat pangkat ini dia dipakai terus, dia berhubungan terus. Nah, maka dari ini bentuk ini dia jadinya 5 pangkat 3 per 4 dikali 2. Oke, sehingga 5 pangkat 2 ini kita bisa selesaikan seperti ini, jadi sisa 2. Sehingga 5 pangkat 3 per 2. Kalau kalian bingung perhitungan ini kan gini. Ya 3 kali 2 6 per 4 ya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 per 2 sehingga hasilnya 3 per 2. Ini. Jadi hasilnya itu 5 pangkat 3 per 2. Ini. Oke. Oke, jadi untuk sifat hubungan pangkat dengan akar kita sampai di sini dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk tentang pembahasan bilangan akar.